Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus The Point. Situasi politik Indonesia belakangan semakin menghangat. Terakhir diberitakan kendaraan polisi melindas pengemudi ojol hingga meninggal dunia. 7 polisi diperiksa. Kapolri juga sudah minta maaf. Tapi tampaknya situasi masih panas. Ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan atau kritikan terhadap DPR. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada usulan ya dari beberapa pihak atau tuntutan untuk membubarkan DPR ya, meskipun ini tentu ditolak oleh pakar politik ya. Mahfud MD misalkan mengatakan itu usulan yang berbahaya karena bagaimanapun DPR bagian dari sistem demokrasi yang harus dipertahankan. Anggota DPR juga ada yang merespon itu usulan gila. Ya. Menurut Ustadz Ismail, dari mana latar belakang ya kritik terhadap DPR belakangan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan untuk pembubaran DPR itu harus kita tangkap sebagai ekspresi dari, sebutlah dengan istilah puncak kekesalan ya, rakyat terhadap DPR, terhadap performa. Dan saya kira itu terjadi selepas ini ada dua hal yang berlangsung hampir bersamaan. Yang pertama adalah keterkejutan rakyat setidaknya di beberapa daerah yang baru menyadari bahwa PBB P2 perkotaan dan pedesaan itu naik berlipat-lipat ya. Di padi itu sampai 250%, kemudian di Bone itu sampai 400%, kemudian di Cirebon itu sampai 1000%, di Jombang bahkan sampai 1200% gitu. Mereka tak menyangka dan itu dirasakan betul oleh rakyat yang semula misalnya ada yang cerita kepada saya dia bayar 200.000, sekarang dia harus 2,6 juta. Jadi kaget betul mereka. Kalau itu kan berarti 10 kali lipat kan, berarti ya 1000% benar gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, di saat yang sama diumumkan kenaikan macam-macam, tunjangan macam-macam pada anggota DPR, dan anggota DPR merespon begitu rupa gitu dengan menari joget kayak gitu. Dan saya kira itu menusuk hati rakyat karena tadi di saat yang sama mereka ditekan, sementara DPR justru diambil rakyatnya, dinaikin pajaknya, di sana dinaikkan juga, tapi bukan dinaikkan pajaknya, tapi dinaikkan gajinya. Dan kemudian belakangan tambah lagi kekesalan itu setelah tahu bahwa ternyata DPR itu tidak bayar pajak gitu. Ya bayar gitu, tapi dibayarkan oleh negara gitu ya, dengan kata lain sebenarnya tidak bayar. Gitu. Nah ini saya kira satu hal yang membuat situasi begini rupa. Gitu. Ya dari data yang kita dapat ya, pendapatan resmi DPR itu lebih dari 100 juta tiap bulan. Ya. Tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan. Ditambah lagi hitungan-hitungan dari organisasi masyarakat sipil Pitra, dana reses yang diterima anggota DPR itu menyentuh 2,5 miliar per tahun. Jadi ini kan ada yang mengatakan ini tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tidak memuaskan. Apakah itu juga memicu? Ya pasti. Karena kan sederhananya itu kan begini, bahwa DPR itu kan wakil rakyat. Kalau wakil rakyat itu maka tugas paling dasar itu ya mestinya mewakili kepentingan rakyat. Nah, ketika rakyat itu menderita oleh karena ekonomi yang turun, pengangguran meningkat, lalu pajak
meningkat, maka mestinya DPR itu berdiri di sisi rakyat kan gitu, di sisi yang diwakili gitu. Nah ini dirasakan tidak, malah yang ada mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka terima gitu. Nah ini saya kira yang membuat akhirnya kemangkelan itu berpuncak gitu. Pertanyaannya Ustaz, pernahkah DPR itu buat kebijakan yang berpihak ke rakyat selama ini? Nah itu justru yang menjadi pertanyaan besar gitu. Mereka kemarin dulu membuat Omnibus Law yang juga diprotes, kemudian membuat putusan undang-undang IKN ya, yang melegalkan pembangunan ibu kota baru yang sama sekali tidak ada urgensinya dan itu memakan biaya sampai puluhan bahkan ratusan triliun. Kemudian diam saja dengan proyek-proyek mercusuar, ya, kereta cepat yang sekarang nombok puluhan miliar gitu, bahkan disebut-sebut sampai triliunan. Itu tidak ada suara-suara yang membela mereka. Sementara ada kriminalisasi terhadap para ulama, kemudian pelanggaran HAM juga tidak ada tampak. Termasuk pelemahan KPK Ya, itu ada andil DPR. Ya jelas itu karena KPK itu undang-undangnya dirubah, kemudian mengalami penurunan kinerja begitu rupa itu tak bisa lepaskan dari tangan-tangan DPR yang pada waktu itu betul-betul membackup seluruh kepentingan eksekutif gitu. Jadi yang dibayangkan bahwa legislatif itu sebagai penyeimbang eksekutif tidak ada. Yang ada adalah menjustifikasi atau melegitimasi seluruh kebijakan eksekutif. Nah, kekecewaan-kekecewaan itu kan kemudian mengkulminasi dan berpuncak kepada keadaan situasi yang sulit seperti ini hari dirasakan oleh rakyat. Iya, kalau kita bandingkan dengan Islam ya, salah satu fungsi DPR membuat undang-undang ini tentu secara langsung bertentangan dengan Islam ya, karena dalam Islam kedaulatan itu ada di tangan syariat, bukan di tangan wakil rakyat begitu ya. Namun ada fungsi DPR yang sangat dibutuhkan, yaitu sebagai penjaga kebijakan dari negara, fungsi koreksi. Nah, ini yang kalau dikaitkan dengan Islam, kalau tidak ada DPR, maka sistem pemerintahan Islam itu disebut-sebut akan menjadi diktator, sehingga fungsi DPR itu sebagaimana dalam demokrasi itu masih sangat dibutuhkan. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, secara teori di DPR itu atau wakil parlemen itu kan berfungsi yang pertama itu legislasi, membuat hukum, kemudian yang kedua koreksi, kemudian check and balances, kemudian yang ketiga adalah budgeting itu. Nah, yang ada budgeting itu mereka yang buat dan tentu saja kemudian rakyat melihat bahwa dalam keputusan budgeting itu sangat banyak keputusan-keputusan yang menguntungkan mereka, merugikan rakyat. Ya, belum lagi jual beli di balik itu. Ya termasuk lahirnya undang-undang minerba, undang-undang IKN, kemudian keputusan APBN di mana pajak di situ ditetapkan sekian persen kan mereka gitu. Lalu koreksi tidak terlihat. Nah, saya kira ini hal yang secara fundamental itu sangat berbeda. Kalau majelis umat di dalam Islam itu dia hanya mempunyai fungsi koreksi kalau bahasa kita, kalau bahasa yang ada sekarang check and balances, kalau dalam bahasa kita itu disebut sebagai muhasabah gitu, koreksi kepada penguasa. Nah, koreksi kepada penguasa ini sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting karena dia ada basisnya berbeda dengan yang sistem sekuler itu. Dia amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi ukurannya jelas yaitu al ma'ruf itu. Kemudian mencegah dari al mungkar. Ma'ruf itu apa? Yang muafiq hukum syar'i, yang sesuai dengan ketentuan hukum syara', yang mungkar yang mukhalif, yang bertentangan dengan hukum syara'. Jadi ukurannya sangat jelas. Yang ada sekarang ini koreksi itu tidak jelas apa sih ukurannya itu. Maka ketika kepentingan DPR itu dipenuhi oleh eksekutif, dia merasa tidak ada yang salah gitu, malah justru kemudian dibela. Sebagaimana misalnya perubahan undang-undang KPK gitu, karena
mereka merasa bahwa KPK selama ini juga mengancam mereka gitu. Maka ketika terjadi pelemahan mereka merasa diuntungkan. Nah sebaliknya juga eksekutif itu dengan seluruh kewenangannya karena ketua-ketua partai ada di dalamnya itu membuat bagaimana parlemen itu selalu melegitimasi seluruh kebijakannya. Artinya Di situ nggak ada artinya koreksi. tidak selalu sistem demokrasi itu memunculkan oposisi tangguh. Tidak ada, gitu. Tidak selalu begitu. Bahkan pada praktiknya kalau di negeri kita, setidaknya sejak 10-15 tahun terakhir itu parlemen itu seperti eksekutif sisi kedua gitu. Jadi justru menjadi legitimasi kebijakan. Legitimasi dan itu nyata sekali dengan lahirnya undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN dan seterusnya gitu. Terakhir Ustaz Ismail, salah satu klaim dari sistem demokrasi yang terbaik itu karena kebijakan-kebijakan dalam sistem demokrasi itu berdasarkan suara rakyat. Artinya untuk kebaikan rakyat. Meskipun realitanya tidak selalu begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana Islam dengan syariat Islam itu menjamin itu akan berpihak pada rakyat? Berpihak pada rakyat atau tidak itu sebenarnya ditentukan bukan oleh wakil rakyat tetapi oleh aturannya. Hukum ya? Oleh hukumnya. Nah memang diteorikan wakil rakyat ini di parlemen ini akan membuat ketentuan hukum yang menguntungkan rakyatnya gitu. Tapi kan ini hari sudah terbukti bahwa itu semua bisa ditransaksikan. Undang-undang bisa dibuatkan, bisa dirubah tergantung kalau bahasa anak mudanya itu wani piro gitu kan, maju tak gentar membela yang bayar. Sementara kalau dalam Islam itu ketentuan itu berdasarkan syariah. Ketika syariah itu mengatakan haram ya haram, halal ya halal. Dia tidak bisa dirubah, dia tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Di situ letak perbedaannya. Karenanya tidak akan mungkin terjadi sebesar apapun ini sepanjang ketentuan normalnya itu bahwa mereka itu akan merubah undang-undang itu ketika ketentuan syariatnya sudah jelas, tidak akan bisa gitu. Terus berpihak di rakyatnya itu gimana? Nah, berpihak di rakyatnya karena sepanjang syariah itu diterapkan maka syariah itu pasti adil gitu. Pasti untuk kepentingan manusia. Pasti kepentingan untuk manusia. Nah, keadilan itu adalah keadilan syariah gitu. Karena kan keadilan itu kan terma filosofis. Dia harus masuk kepada terma yuridis, dudun ya, harus masuk kan mana yang boleh dilakukan mana yang tidak gitu. Nah terma yuridis itulah hukum gitu. Dan hukum itu tinggal ada dua sumbernya. Pertama dibuat oleh wakil-wakil rakyatnya, yaitu ada yang kedua adalah dibuat oleh zat yang mengetahui bagaimana cara mengatur sebaik-baiknya agar keadilan itu bisa terwujud, filosofinya tadi terwujud. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan masuk ke terma matematis kalau kita misalnya lihat di dalam pengaturan pembagian waris misalnya kan bukan hanya dudun tadi saja tetapi juga sampai hitung-hitungan persen-persenannya itu atau pernya itu. Jadi itulah yang menjamin syariat Islam itu memenuhi keadilan. Memenuhi keadilan karena dia akan menggarap tiga sekaligus, filosofis, yuridis sama bahkan sampai matematika. Apalagi itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kondisi politik yang hangat sekarang ini sampai ada usulan pembubaran DPR. Banyak yang tentu menolak, tapi kita tentu perlu mempertimbangkan ya bagaimana sistem Islam, bagaimana Majlisul Ummah yang itu akan menjadi sumbangan atau solusi bagi negeri ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.